Jumpa lagi sahabat Gosen dimanapun Anda berada. Di dalam firman Tuhan selalu diberitahukan kepada kita bahwa kita adalah anak Raja yang maha kuasa. Raja yang tak terkalahkan oleh apapun. Dan itu yang akan kita bicarakan sebentar di sini. Yang saya ambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Elia bertemu dengan Ahab. Lalu pergilah Obadja menemui Ahab dan memberitahukan hal ini kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu yang mendapat makan dari meja istana Isabel." Jadi saya namakan temanya itu, "Engkaukah itu?" Nah, karena begini, Nabi Elia bernubuat yang mengatakan bahwa hujan tidak akan ada di sini sebelum aku mengatakannya. Dan itu benar-benar terjadi sampai 3,5 tahun. Jadi Ahab ini raja orang Israel yang begitu jahat. Telah menikah dengan beberapa istri dan istrinya bukan orang-orang yang percaya kepada Allahnya orang Israel. Nah, satu kali Ahab pun sangat marah dan membenci Elia. Tetapi satu kali Elia berkata bahwa Obadja sebagai staf ahlinya lah, saya katakan Raja Ahab. Elia datang, bilang kepada raja itu, "Aku di sini." Obadja sebetulnya takut, "Janganlah, kau kan bisa saja nanti terbang kemana-mana. Ku kasih tahu kau ada di situ, tiba-tiba kau terangkat, kau terbang, lalu aku nanti dibunuh sama Ahab." Enggak, pergi sajalah, katakan sajalah. Nah, Obadja pun datang memberitahu kepada Ahab. Ahab pun datang menjumpai Elia. Disitulah dikatakan, "Engkaukah itu? Engkaukah itu?" "Aku ini." "Kau yang mencelakakan Israel." "Oh bukan, kau yang mencelakakan Israel." Nah, di sini terjadi dua kekuatan. Satu, seorang raja yang punya kuasa secara fisik. Tidak ada yang takut kepadanya. Tidak ada yang bisa membantahnya. Dan satu sisi adalah seorang yang memiliki kuasa dari tempat yang maha tinggi. Sama-sama berwibawa. Tetapi yang kita lihat di sini adalah sehebat manapun kuasa dunia ini, tetapi tidak akan pernah bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Itulah yang ada di dalam diri Elia. Panggil rajamu itu. Ketika "Engkau itu yang mencelakakan Israel." "Oh bukan. Kau bersama keluargamu yang mencelakakan Israel." Bukankah hidup kita ini selalu berada dalam dua kekuasaan? Di dalam hati kita ada Tuhan. Tapi dari luar diri kita, di luar hidup kita ini ada kekuatan lain yang muncul, yang mengganggu, yang mencuri berkat kita, yang mencuri kesehatan kita, yang mencuri sejahtera kita, yang mencuri damai di keluarga kita. Satu hal yang kita perlu tahu ialah sama seperti Elia. Dia tidak pernah takut siapapun, raja manapun. Walaupun dia sudah diancam oleh istri Ahab mengatakan, "Sesungguhnya aku akan bunuh Elia itu. Aku akan bunuh Elia itu." Karena raja kan, anak raja juga dia. Anak raja dan menikah dengan raja. Jadi ada kekuatan besar yang mungkin bisa dimilikinya. Tapi Elia tidak takut karena dia tahu roh yang ada dalam saya lebih besar daripada semua roh yang ada di dunia ini. Saudara-saudaraku yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, selama kita benar, maka Tuhan akan tetap berpihak kepada kita. Itu yang perlu kita sadari.
Siapa yang tidak takut sama presiden? Siapa yang tidak takut kepada jabat tinggi di negeri masing-masing? Takut. Tetapi itu semuanya kekuasaan mereka akan berakhir. Jabatan mereka mungkin jadi presiden hanya 10 tahun, jadi Kapolri cuman 5 tahun dan lain sebagainya. Tetapi kuasa Tuhan kalau diberikan kepada kita tidak pernah berkesudahan. Waktunya tidak, kekuasaannya tidak pernah berubah. Mari kita miliki kuasa itu supaya kita bisa menaklukkan kuasa-kuasa yang ada dalam dunia ini. Saya ceritakan sebuah kisah mengenai seorang muda. Mungkin saudara sudah pernah dengar ini dan mungkin dari saya. Dia bekerja di kantor sebagai akunting. Atasannya berkata begini, ubah pembukuan ini demi menyelamatkan pajak. Artinya kurangi untuk mengurangi pajak. Karena atasan yang meminta. Dia sebetulnya anak Tuhan. Akhirnya dia menuruti atasannya ini. Kemudian orang pajak datang dan ketahuan bahwa pajak mereka ini sudah dimanipulasi. Akhirnya orang muda ini dipenjarakan. Karena apa? Dia tidak memberi kesempatan kepada Tuhan Yesus untuk menolongnya. Seharusnya kalau dia berkata no, mungkin dia tidak dipindahkan, mungkin dia tidak dipecat. Tapi karena dia takut dipecat, tapi dia tidak memberi kesempatan kepada Tuhan untuk menolongnya. Dia tidak sadar bahwa roh yang ada di dalam orang percaya sebetulnya lebih besar daripada semua roh yang ada di dalam dunia. Oleh karena itu, mari kita lihat Elia. Apa yang dikatakan Ahab? Kaukah itu yang mencelakakan Israel? Bukan. Kau yang mencelakakannya. Sama-sama punya power ya. Kuasa dari Tuhan, kuasa dari dunia ini bertarung pada saat itu. Tapi yang menang adalah Tuhan Yesus di dalam, atau yang menang adalah kuasa Tuhan yang ada di dalam diri Elia. Kita kembangkan terus urapan Tuhan ada bagi kita. Jangan pernah takut. Ingat ini, roh yang ada dalam kita lebih besar daripada semua roh yang ada di dalam dunia ini.